Baiklah, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang fikih jinayah part 2. Yang ini akan kita bahas tentang prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, dalam hukum Islam itu ada mempunyai beberapa prinsip ya, yang pastinya akan berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti itu. Yang pertama itu adalah prinsip tauhid ya. Prinsip tauhid itu adalah prinsip umum hukum Islam, di mana yang menyatakan semua manusia itu ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan di dalam dua kalimat syahadat, la ilaha illallah ya. Ini bisa kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 64. Nah, itu paling penting. Pertama itu bagaimana ketauhidan kita kepada Allah dulu. Itu prinsip hukum Islam yang pertama. Nah, yang dimaksud dengan prinsip tauhid ini hal-hal yang apa yang dilarang, apa yang diperintah, apa yang diharamkan di dalam hukum Islam ketika kita lakukan di dunia. Misalnya kita dilarang berzina, seperti itu, kita tidak melakukan zina seperti itu ya. Maka itu akan berdampak kepada bahwa ketika kita melakukan zina, maka kita akan berdosa. Nah, ketika larangan berzina itu ada di dunia, maka itu akan berdampak terhadap Allah. Kita sudah melanggar keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan. Nah, di dalam ayat Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 8 dan beberapa surat lainnya, bisa dilihat di bahan bacaan yang Ibu berikan tentang prinsip keadilan yang ada di dalam hukum Islam. Nah, kenapa prinsip keadilan ini penting di dalam hukum Islam? Karena kecenderungan manusia itu adalah mendahulukan hawa nafsu atau keinginan yang ada pada dirinya. Nah, manusia itu mempunyai keinginan, mempunyai hawa nafsu, sehingga dia tidak bisa berlaku adil terhadap apa yang ada di dalam dirinya. Misalnya ya, misalnya saudara kita melakukan tindak pidana misalnya. Nah, kita kan kecenderungan manusia itu ingin membela saudaranya, bahwa bagaimanapun bersalah pun saudaranya, maka dia akan melakukan pembelaan terhadap saudaranya. Itu adalah keinginan, kecenderungan atau hal-hal yang ada pada diri kita. Nah, sehingga di sini prinsip ini harus penting ada pada manusia karena dalam menegakkan hukum Islam, karena untuk meminimalisir kecenderungan tadi atau menghilangkan kecenderungan yang ada itu. Bagaimana itu kita bisa melihat pada kisah Nabi Musa ketika terjadi perkelahian antara orang Yahudi dan pengikut Nabi Musa pada masa itu. Nah, ternyata ketika pengikut Nabi Musa ini melaporkan kepada Nabi Musa bahwa orang Yahudi itulah yang memukul dia terlebih dahulu. Nah, Nabi Musa harus membela pengikutnya daripada orang Yahudi. Nah, ketika ditindaklanjuti dan diselidiki, ternyata yang bersalah itu adalah pengikut Nabi Musa. Nah, namun di sini Nabi Musa tidak membela kaumnya, tapi dia tetap membela pengikut Firaun pada masa itu. Nah, keadilan ini prinsip keadilan ini yang harus pada kita, apalagi kita sebagai pemimpin nanti. Mungkin di sini para mahasiswa Ibu yang sudah bekerja, yang menjadi penegak hukum, polisi dan lain sebagainya. Prinsip ini harus ada pada diri kita, apalagi prinsip ini ada di hukum pidana Islam. Nah, selanjutnya ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintah kepada yang kebaikan dan mencegah kepada kejahatan. Nah, boleh nggak Bu kita membuat hukum terlebih dahulu untuk mencegah kejahatan? Boleh, karena itu salah satu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, prinsip ini harus ada. Nah, bagaimana kita seorang penegak hukum, kita berpikir, menganalisa kira-kira kalau nanti ada orang berbuat seperti ini apa yang harus kita lakukan. Nah, sebelum dia melakukan itu kita buatkan hukumnya dulu. Nah, itu prinsip yang harus ada. Ada juga nanti yang sudah ada hukum, yang sudah ada kejadiannya baru ada hukumnya. Tapi ada di dalam hukum Islam itu ada hukumnya dulu baru ada kejadiannya. Nah, itu prinsip amar ma'ruf nahi munkar, mencegah dulu. Misalnya ya, yang paling bisa kita lakukan, misalnya kita mau mencegah perbuatan zina misalnya. Nah, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Ya, kita menjaga setiap tempat-tempat yang memang diyakini tempat
orang untuk mendatangi untuk melakukan zina. Nah, kita bisa melakukan penutupan terlebih dahulu sebelum orang melakukan zina, misalnya ya. Atau kita sudah tahu bahwa orang ingin membunuh, tapi sebelum dia lakukan pembunuhan, kemudian kita mencegah dulu perbuatan pembunuhan itu. Nah, itu disebut prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian ada prinsip kebebasan dan kemerdekaan. Nah, sebenarnya di dalam hukum Islam, prinsip ini yang paling penting. Di dalam hukum Islam itu tidak pernah ada pemaksaan seseorang bisa memeluk agama Islam itu sendiri dan memilih hukum Islam sebagai hukumnya. Nah, ketika dia berikrar bahwa agama Islam sebagai agamanya, maka hukum dia mengikrarkan juga dirinya akan patuh terhadap hukum Islam. Nah, tapi itu kebebasan kita memilih. Ketika kita memilih agama Islam sebagai agama kita, maka kita juga mengikrarkan diri kita untuk mengikuti aturan dan hukum ketetapan Allah, seperti itu. Yang kedua, prinsip persamaan ya, atau tidak ada perbedaan. Nah, di kaum Arab pada masa itu, bagaimana mereka membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka membedakan kaum perempuan dan kaum laki-laki. Mereka melakukan penindasan terhadap perempuan. Nah, di dalam hukum Islam itu semuanya sama, hanya yang membedakan adalah iman dan takwanya saja. Nah, persamaan ini, bolehkah di dalam hukum Islam itu perempuan memimpin, bolehkah begana dan begini, bolehkah dia menjadi di politik, bolehkah dia bekerja, bolehkah dia lain sebagainya, bolehkah dia mencari nafkah. Nah, ada persamaan di dalam hukum Islam sesuai dengan gendernya, nah, atau sesuai dengan takdirnya, apa yang sudah ditakdirkan Allah terhadapnya. Misalnya bagi wanita dia melahirkan, nah itu yang tidak boleh disalahinya. Bagi laki-laki dia gender ini terlihat dari jenis kelamin yang ada pada dirinya, sehingga takdir itu melekat pada dirinya. Misalnya bagi perempuan dia ditakdirkan mens, dia ditakdirkan bahwa dia akan melahirkan dan lain sebagainya, tidak ditakdirkan kepada laki-laki. Nah, jadi kecuali itu hal lainnya sama di mata Allah. Kemudian selanjutnya ada yang keenam, itu prinsip ta'awun, itu tolong menolong ya. Di dalam Al-Qur'an ada disebutkan di surah Al-Maidah ayat 2, tolong menolonglah kamu di dalam berbuat kebaikan, tapi jangan tolong menolong kalau di dalam berbuat kejahatan. Nah, untuk menegakkan hukum Allah, untuk kebaikan, jadi kita prinsip hukum itu adalah itu untuk tolong menolong, seperti itu ya. Yang terakhir itu ada prinsip toleransi dan larangan menzalimi sesama. Nah, di sini nanti toleransi ini ada hubungan manusia dengan sesama manusia yang beragama Islam, juga hubungan manusia dengan non muslim. Nah, tidak boleh ada yang saling menzalimi, seperti itu ya. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Nanti kalian bisa lihat di buku yang sudah Ibu kirim. Bagaimana hubungan kita dengan non-muslim, bagaimana kita dalam sebuah negara tapi kita bukan negara muslim, bagaimana kita dalam sebuah negara mayoritas muslim tapi kita bukan negara muslim. Nah, bagaimana toleransi ini kita ada di dalam sebuah negara ketika menerapkan sebuah hukum.